Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Mama udah pernah kan masuk kelas ini? Masih ingat nama Kakak? Nama Kakak Sati Amalia Putri. Ya. Dari Universitas Karyau. Jadi tujuan Kakak ini adalah untuk melakukan penelitian. Nah, penelitian Kakak ini kita belajar menggunakan HMFT. Ini udah ada yang pernah belajar pakai HMFT? Ada HMFT? Kurang tahu berarti ya? Ada yang tahu? Belajar pakai absen ya. Izin Kak. Halo? Amalia? Apa? Oke, boleh perhatiannya. Jadi untuk hari ini Kakak masih pembelajarannya itu tentang lembaga keuangan. Sebelumnya udah belajar kan tentang lembaga keuangan? Ada yang tahu nggak kenapa kita perlu belajar tentang lembaga keuangan? Menurut pendapatnya masing-masing, boleh ceritakan? Boleh buka bukunya? Sekarang dibaca. Kira-kira kenapa sih kita perlu belajar lembaga keuangan? Aira? Aira mana? Aira? Fitra. Tahu nggak kenapa kita perlu belajar yang namanya lembaga keuangan? Ya, kalau kita paham yang namanya materi tentang lembaga keuangan itu, maka kita tidak akan mudah tertipu. Terus yang kedua tuh kita juga tidak akan yang namanya boros. Terus yang terakhir itu kita mampu merencanakan masa depan kita. Lembaga keuangan itu ada terbagi berapa macam? Ya, apa aja? Ada lembaga keuangan bank dan satu lagi yang non bank. Ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita kemungkinan Kakak masuk ke kelas kalian tuh ada 3 kali. Ini kali pertamanya. Jadi tujuan pembelajarannya itu kalian ini mampu menjelaskan pengertian lembaga keuangan dan jenis-jenisnya. Yang kedua itu siswa mampu menjelaskan pengertian bank dan juga fungsi bank. Yang ketiga itu siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis bank dan juga non bank. Terus yang terakhir itu adalah menganalisis peran bank dan juga lembaga keuangan. Nah, di sini Kakak tanya dulu, siapa yang pernah menabung di bank? Belum pernah? Yang sering menggunakan e-wallet? Ya, kayak Iris, Dana, apa lagi contohnya? Iya. Nah, kira-kira dari duit yang kita masukkan di dalam Iris tuh kemana lari? Dalam lembaga keuangan. Nah, jadi sebelum kita belajar, Kakak ini punya
Sebenarnya tahu nggak main merek utama? Ya, bagus sepertinya kayak mana? Oke, baik. Tadi kan kalian udah ngisi angket. Sekarang kakak minta tolong kalian ngisi soal yang udah kakak buat, tapi kerjanya di kertas lembar aja. Boleh duduk di kelompoknya masing-masing. Ibu punya pertanyaan, boleh ambil bukunya? Atau ibu tes kemampuan kalian aja ya? Dari yang kalian kerjakan. Ini mau berapa? Dua yang belakang? 5. Kelompok 2 dulu. Coba sebutkan pengertian dari lembaga keuangan. Iya. Boleh ingatkan kawan-kawan? Lembaga keuangan itu adalah suatu badan resmi yang menyediakan produk dan fasilitas dalam bidang keuangan serta berperan dalam memutar arus uang dalam ekonomi. Lembaga keuangan dapat mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau investasi dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau biayaan lainnya. Di Indonesia, lembaga ini diawasi oleh otoritas jasa keuangan atau OJK dan berperan umum sebagai perantara keuangan intermediari serta agen pembangunan. Oke, kelompok lain ada yang berbeda nggak jawabannya dari kelompok 2? Atau yang lebih singkat? Ini mau berapa yang singkat sini? Boleh kelompok 6. Kalau menurut kelompok kami itu kelompok 6, kegiatan dari lembaga keuangan adalah badan usaha yang bergerak di bidang jasa dengan kerjasama menghimpun dan mensalurkan dana kepada masyarakat. Lembaga keuangan itu terbagi berapa macam? 2. Lembaga keuangan ada contoh yaitu 1 keuangan bank. Di dalam keuangan bank itu contohnya di bank sentral, bank umum, dan juga BPR atau bank biasa. Lalu yang jenis kedua ada keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi, pegadaian, leasing atau sewa usaha, fintech seperti e-wallet, paylater, dan GoPay dan OVO. Terima kasih. Boleh ya perwakilan setiap kelompoknya itu menjelaskan tema apa yang dikerjakan. Oke? Kami dari kelompok 1 membuat tema mind mapping yaitu bertema Snoopy. Oke, yang kelompok 2 siapa? Kami dari kelompok 2 membuat main campaign yang bertemakan kolonial Salsa. Baiklah, kami dari kelompok 3 membuat mind mapping itu bertemakan dengan warna biru. Terus biasanya itu temanya itu ada tentang flower sama lautan kan? Oke. Kami dari kelompok 4 bertema dengan museum bernuansa alam. Oke. Kami dari kelompok 5 menggunakan tema Sketchbook Melida Romantisme. Oke, terima kasih. Kami dari kelompok 6 mengambil tema vintage. Kenapa kami pilih tema ini? Karena ada kelihatan elegan dan mewah. Oke. Oke, karena kita udah tahu nih semua tema-tema yang akan kalian kerjakan, boleh dilanjutkan buat mind mappingnya. Oke? Kesenian pengertian.
dulu semangat ya untuk menjalani ibadah puasanya. Nah, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang lembaga keuangan. Sebelum materi dimulai, alangkah baiknya kita perkenalan dulu, yaitu dengan saya Muhammad Khalid Arafi. Saya Fatim Adi. Saya Fajar Rashid. Saya Asyani. Ada Amalia Ghazali. Oh, untuk tema presentasi kami kali ini adalah yaitu kami mengambil tema fintech. Kenapa kami memilih tema ini? Karena biar agak kelihatan lebih mewah dan elegan. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai ke presentasinya. Di kelompok berapa sebenarnya? Kami dari kelompok 6. Baiklah, yang pertama adalah saya ada di bagian pengertian. Pengertian dari lembaga keuangan adalah badan usaha yang bergerak di bidang jasa dengan kegiatan utama menghimpun dan menurunkan dana kepada masyarakat. Baiklah, apa itu? Apa kepanjangannya? Jadi lembaga keuangan bergerak untuk memberikan nyaman untuk menstabilkan perekonomian warga Indonesia. Selanjutnya ada fungsi dari lembaga keuangan. Fungsi dari lembaga keuangan yaitu yang pertama menghimpun dana dari masyarakat, yang kedua menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembayaran, yang ketiga memperlancar sistem pembayaran. Jenisnya ada yang pertama lembaga keuangan bank. Lembaga yang menghimpun dana langsung dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Contohnya Bank Indonesia, Bank Mandiri. Yang kedua lembaga keuangan bukan bank. Lembaga yang membantu dan bank keuangan tampil tidak secara langsung menghimpun dana tetap membangun. Contohnya Pegadaian. Selanjutnya adalah prinsip. Prinsipnya itu kepercayaan, yaitu nasabah percaya pada bank kehati-hatian atau hati-hatian. Selanjutnya malah menghindari risiko kerugian kerahasiaan, menjaga data nasabah, mengenal nasabah, mengetahui identitas dan aktivitas nasabah. Selanjutnya, peran lembaga keuangan adalah untuk membantu pembiayaan usaha dan investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mempermudah transaksi pembayaran. Ya, boleh. Dulu. Baik, sekian presentasi dari kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Kami memberikan kesempatan untuk kalian bertanya. Iya. Kenapa nama saya presentasinya dari kelompok 2 saya ingin bertanya. Kenapa lembaga keuangan negara tidak memiliki wewenang atau menerima simpanan dana dari masyarakat? Saya dari Bu. Apa peran dari bank sentral? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan. Apa sih peran bank sentral? Bank sentral adalah memiliki peran yaitu mencetak uang dan menjaga kestabilitasan perekonomian Indonesia. Betul. Ada tambahan dari kelompok lain. Apa peran dari bank sentral? Boleh? Salah satu peran dari bank sentral yaitu adalah mengatur dan menjaga keseimbangan moneter. Oke, ada lagi tambahan yang lain? Kelompok lain? Udah? Segitu aja? Kelompok kamu ada? Tambahan? Peran bank sentral? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kayla. Jadi soalnya itu adalah kenapa non bank tidak memiliki izin atau wewenang untuk menyimpan dana. Baiklah, saya akan menjawabnya. Jadi kenapa dia tidak memiliki wewenang? Karena dia tidak memiliki izin resmi langsung dari pemerintah. Sama contohnya itu seperti asuransi. Dia tidak bersimpan atau menyimpan uang, tapi dia bisa menjamin jika Anda memiliki kecelakaan. Ya, bisa memberikan jaminan. Kalau bank? Kalau misalnya bank sentral itu fungsinya itu dia lebih ke arah menjaga kestabilan perekonomian rakyat Indonesia. Jadi kalau perbedaannya itu, kalau dari aspeknya itu perbedaannya itu adalah dari pengelolaan risiko. Nah, ingat ya. Kalau bank dia tuh bisa mengumpulkan dana, terus membuatkan tabungan, rekening untuk masyarakat. Sedangkan kalau non bank, kalau kita ambil contohnya asuransi tadi, dia tuh hanya memberikan jaminan untuk orang yang membeli asuransi tersebut. Perkenalkan, nama saya Fajra Nawi dari kelompok 3. Di sini menambahkan jawaban dari kelompok 3, yaitu
mengedarkan dan juga membuat uang dalam satu negara. Dan tidak menjadi Apa Bang, kalau di Indonesia apa namanya? Bank Indonesia. Oke, terima kasih. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok 6. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi sebelum memulai, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Saya Rahma sebagai moderator. Saya akan mempercayai sebagai materi. Saya Raji Alia sebagai materi. Saya Jana Selma sebagai materi. Tidak memperpanjang perkenalan, langsung saja. Jadi tema mapping kami kali ini adalah museum yang bernuansa oranye. Jadi kami mengambil elemen-elemen hiasannya dari Pinterest. Selanjutnya kami akan menjelaskan isi dari mapping kami yang berjudul Lembaga Keuangan. Apa sih itu lembaga keuangan? Lembaga keuangan adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk kegiatan ekonomi. Selanjutnya ada fungsi yang akan dijelaskan oleh Janessa. Para Janessa nih, silakan. Fungsi itu 1. Menghimpun dana atau tabungan jiwa dan sosial. Yang kedua, menyalurkan dana, ada kredit dan pembiayaan. Yang ketiga, itu melancarkan sistem pembayaran, menjaga stabilitas ekonomi, dan yang terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, di sini ada jenis bank, ada 2 jenis bank. Yang pertama bank dan yang kedua non bank. Selanjutnya yang akan dijelaskan bank oleh Bapak silakan. Pertama ada Bank Sentral. Contoh Bank Sentral adalah Bank Indonesia. Fungsinya adalah mengatur kebijakan moneter dan menyedarkan uang serta menjaga kestabilitasan rupiah. Yang kedua ada Bank Umum. Contohnya adalah Bank Indonesia. Fungsinya mengatur kebijakan moneter, mengedarkan uang dan menjaga kestabilitasan rupiah. Selanjutnya yang ketiga yang akan disampaikan oleh Bija. Ketiga adalah PPR atau Bank Pemkreditan Rakyat, yaitu kredit usaha kecil dan tidak melayani mikro dan menengah. Selanjutnya ada jenis kedua non bank yang akan disampaikan oleh Janessa. Non-bank, yaitu ada koperasi simpanan pinjaman, ada asuransi yaitu perlindungan resiko, ada pengadaian yaitu pinjaman dengan jaminan, ada dasar modal yaitu jual beli saham dan obligasi, ada pasar modal yaitu ada dana pensiun yaitu dana hari tua, dan yang terakhir ada leasing pembiayaan cicilan bank. Selanjutnya ada pengawasan yang akan dijelaskan oleh Adam. Pada Adam silakan. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan mengawasi lembaga jasa keuangan. Bank Indonesia mengatur, monitor, dan sistem pembayaran. Baik, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau pengucapan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi kali ini, kami ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul tentang lembaga keuangan. Nah ini tema materi kami terinspirasi dari Pinterest untuk tema studi, di mana kami juga berdiskusi bersama-sama untuk mencari elemen-elemennya. Nah, sebelum kami masuk ke materi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aira Sarah sebagai moderator. Saya Nusa Sabila sebagai pemateri. Saya Ridho sebagai pemateri. Saya Sam sebagai pemateri. Saya Aura sebagai pemateri. Saya Silva Bustina sebagai pemateri. Saya Andus Putra sebagai pemateri. Nah,
Lembaga keuangan ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit ataupun pembiayaan sekaligus memfasilitasi likuiditas pembayaran. Lembaga ini berperan dalam mendukung kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat agar bisa berjalan dengan lancar dan juga teratur. Kemudian akan dijelaskan oleh Ibu. Yang kedua ada jenis lembaga keuangan bank. Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu. Jenis lembaga keuangan bank. 1. Bank sentral, yaitu bank yang mengatur kebijakan moneter dan menjaga stabilitas ekonomi. Contoh, Bank Indonesia atau BI. 2. Bank umum, bank yang melayani berbagai layanan perbankan termasuk kredit, tabungan, dan investasi. Bank konvensional, bank yang menggunakan sistem bunga. Contoh, BNI, BCA, Bank Mandiri. 2. Bank syariah, bank yang beroperasi berdasarkan syariat Islam. Contohnya Bank Syariah Indonesia. 3. Bank penkreditan rakyat, yaitu bank yang menerima simpanan dan memberikan kredit dalam skala kecil. Selanjutnya adalah lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan yang tidak menerima simpanan zakat. Ada ke sini. Lembaga keuangan yang tidak menerima simpanan dalam bentuk giro seperti bank, tetapi tetap memberikan layanan keuangan kepada masyarakat. Selanjutnya ada jenis lembaga keuangan non-bank. 1. Pengusaha dan asuransi, lembaga yang memberikan perlindungan atas risiko finansial atau kesehatan jiwa aset. 2. Dana pensiun, lembaga yang mengelola dana pensiun untuk menjamin kesejahteraan di masa tua. 3. Pengadaan, lembaga yang memberikan pinjaman dengan jaminan barang berharga. 4. Koperasi simpan pinjam, lembaga yang memberikan pinjaman kepada anggotanya dengan bunga relatif rendah. 5. Perusahaan pembiayaan atau liasi, lembaga yang menyediakan pembiayaan kendaraan, alat berat atau elektronik. 6. Perusahaan modal ventura, badan usaha yang menyediakan pembiayaan berupa modal kepada usaha rintisan atau UMKM. 7. Fintech, finansial teknologi, layanan keuangan berbasis teknologi seperti pembayaran digital atau pinjaman online. 8. Pasar modal, lembaga yang memfasilitasi transaksi jual beli saham dan obligasi. Fungsi lembaga keuangan. 1. Menghimpun dana dari masyarakat atau tabungan, giro, deposito. 2. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pinjaman. 3. Memperlancar sistem pembayaran atau transfer ATM pembayaran. 4. Menjaga kestabilan ekonomi seperti yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Sekian dari presentasi kami. Adakah yang ingin bertanya? Pertanyaannya, apa fungsi utama lembaga keuangan dalam perekonomian? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Fitra yang akan dijawab oleh Lina. Fungsi utama lembaga keuangan yaitu 1. Menghimpun dana dari masyarakat, tabungan, giro atau deposito. 2. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pinjaman. 3. Memperlancar sistem pembayaran, transfer ATM pembayaran tunai. Menjaga kestabilan ekonomi seperti yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Bagaimana Fitra? Berpuasa. Terima kasih. Ya. Sekian presentasi dari kami. Apabila kami ada kesalahan dalam berkata, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 membawakan mapping yang bertemakan ombak-ombak laut dan hewan laut. Jadi materi kami itu lembaga keuangan. Sebelum kita masuk ke materinya, kita perkenalkan diri terlebih dahulu.
Saya Kayla Safira sebagai moderator. Saya dari Disuai Mandiri. Saya Fitra sebagai materi. Nah, di sini kami akan menjelaskan apa itu lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank adalah suatu badan resmi yang menyediakan produk dan fasilitas dalam bidang keuangan serta berperan dalam memutar arus uang dalam sistem ekonomi. Lembaga keuangan dapat mengumpulkan dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau investasi dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau biaya lainnya. Di Indonesia, lembaga ini diawasi oleh otoritas jasa keuangan atau disebut OJK dan berperan penting sebagai perantara keuangan atau intermediari serta agen pembangunan. Selanjutnya akan dibahas oleh Jasa. Lembaga keuangan dan bank yaitu lembaga keuangan institusi yang tidak memiliki izin untuk menerima dana dalam bentuk rekening giro, tetapi berperan dalam menghirup dan menyalurkan dana. Yang pertama adalah perusahaan jasik atau bisa disebut dengan multi memberikan pembiayaan untuk pengembalian kendaraan alat berat atau barang lainnya. Kedua, pasar modal yaitu bisa disebut dengan bursa efek, yaitu pengertiannya fasilitas yang memungkinkan transaksi jual beli saham dan obligasi. Yang ketiga yaitu perusahaan asuransi, yaitu menyediakan pelindung keuangan bagi individu dan perusahaan terhadap risiko tertentu. Yang keempat yaitu pengembalian, lembaga yang memberikan pinjaman dengan jaminan barang berharga. Yang kelima, lembaga dana pensiun atau tabungan pensiun, lembaga yang mengelola dana pensiun untuk karyawan atau individu agar memiliki jaminan di masa tua. Selanjutnya akan dibahas oleh Lain. Lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank adalah institusi yang memiliki wewenang untuk menerima simpanan dana dan masyarakat memberikan pinjaman serta menerbitkan keuangan seperti cek dan giro. Bank sentral. Bank sentral adalah bank pusat yang bertugas mengatur kebijakan moneter dan mengatur sistem pembayaran dan menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia sendiri. Bank yang berperan sebagai bank sentral adalah Bank Indonesia. B. Bank umum. Bank yang menjalani berbagai layanan perbankan termasuk kredit, tabungan, dan investasi. C. Bank perkreditan rakyat. Bank yang berfokus pada layanan simpan pinjam bagi usaha kecil dan mikro. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fitra. Ya, lembaga keuangan. Handphone dan kartu. Dua, menyediakan informasi keuangan. Tiga, mempermudah pertukaran barang dan jasa. Empat, menciptakan dan mengadakan identitas. Lima, melancarkan sistem pembangunan dan transaksi. 6. Menunjang pembentukan modal dan investasi. Nah, jadi lembaga keuangan itu mempunyai perannya. Apa saja perannya? Yang pertama yaitu sebagai penyalur likuiditas. Yang kedua yaitu untuk mempermudah transaksi keuangan. Yang ketiga yaitu pengalihan aset dan risiko. Yang keempat ada mendorong pembangunan ekonomi. Dan terakhir sebagai menyediakan produk asuransi dan investasi. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Atau ada yang menambahkan lagi apa kurangnya? Yang menambahkan saran atau kritik? Ya, boleh. Ada yang bertanya kelompok lain? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri presentasih dari kelompok kami. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keterangan kami dari kelompok 5 akan presentasikan soal ekonomi kami mengenai lembaga keuangan. Sebelum kita mulai ke presentasinya, mari perkenalan dalam presentasi terlebih dahulu. Dimulai oleh saya Felicia Fitriah sebagai moderator.
sebagai pemateri. Saya yang Ramadan sebagai pemateri. Baiklah, tanpa membuang waktu lagi, mari kita masuk ke pengertian lembaga keuangan yang akan dibacakan oleh Badak. Pengertian lembaga keuangan adalah badan usaha atau institusi resmi yang bergerak di bidang jasa keuangan, berfungsi menghimpun dana dari masyarakat, tabungan, deposito dan menjalankan barang pembiayaan kredit atau investasi. Selanjutnya, mari kita masuk ke fungsi lembaga keuangan yang akan dibacakan oleh Dina. Selanjutnya kita masuk ke jenis keuangan yang akan dibacakan oleh Dede. Satu, keuangan bank, yaitu menghimpun dana dan menjalankan kembali dalam bentuk kredit. Yang pertama yaitu bank sentral. Bank sentral yaitu mengatur dan menjaga keseimbangan moneter. Contohnya yaitu Bank Indonesia. Yang kedua yaitu bank bos, yaitu melayani masyarakat umum seperti tabungan, kredit, isi, dan transfer. Yang ketiga yaitu PPR, boleh disebut bank berkreditan rakyat yang berfokus pada usaha kecil dan masyarakat daerah. Selanjutnya kita masuk ke peran lembaga keuangan dalam perekonomian yang akan dibacakan oleh Dina. Selanjutnya peran dalam perekonomian. Satu, menyediakan modal usaha. Dua, menyediakan investasi dan produksi. Tiga, mendukung pembangunan nasional. Dan empat, menjaga stabilitas ekonomi negara. Baiklah, sekian presentasi kami kali ini. Adakah yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya atau menambahkan? Ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya atau memberi kritik atau saran, kami akan tutup presentasi kali ini. Terima kasih bagi kalian semua telah mendengarkan kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Gimana nih puasanya, masih semangat gak? Semangat. Harus tetap semangat ya walaupun gak ada penyemangatnya mungkin. Nah jadi pada kesempatan yang baik ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat matematik bertemakan lembaga keuangan. Nah sebelumnya nih udah tahu nggak apa itu lembaga keuangan? Tahu nggak? Belum tahu. Nah, jadi teman-teman, lembaga keuangan itu adalah suatu lembaga yang mengurusi suatu ekonomi dalam suatu negara, di mana dia tuh menghimpun dana dalam masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman. Nah selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan adanya lembaga keuangan yang akan dijelaskan oleh Elisa. Kepada Elisa dipersilakan. Mejanya aja nih guys. Jangan membelakang kamera. Nah ya mejanya. Nah, selanjutnya ada tujuan. Tujuan lembaga keuangan yaitu bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan agar kegiatan ekonomi berjalan lancar. Selain itu, lembaga keuangan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembayaran kredit atau pembayaran usaha, menjaga stabilitas ekonomi negara, mengurangi resiko keuangan melalui asuransi, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan nasional. Baiklah, selanjutnya materi yang akan dijelaskan yaitu jenis-jenis lembaga keuangan yang akan dijelaskan oleh Kevin dan Fauzi. Kepada Kevin dan Fauzi dipersilakan. Lembaga keuangan bank, lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Bank memiliki peran yang sangat penting dalam penyimpanan dan peredaran uang jenis bank, yaitu sebagai berikut. 1. Bank sentral, bank yang bertugas untuk mengatur dan menjaga kesejahteraan sistem keuangan dan nilai mata uang suatu negara. Di Indonesia contohnya Bank Indonesia. 2. Bank umum, bank yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat seperti tabung, deposit, giro, kredit, dan layanan transfer. Contoh, Bank Rakyat Indonesia.
bank syariah. Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti sistem bagi hasil dan larangan riba. Contohnya Bank Syariah Indonesia. B. Lembaga keuangan non-bank adalah lembaga keuangan yang tidak berbentuk bank dan tidak berbentuk dana dalam bentuk giro seperti bank. Namun, lembaga ini tetap memberikan jasa keuangan kepada masyarakat. Beberapa jenis lembaga keuangan non-bank itu sebagai bentuk pegadaian, memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan dana lembaga. B. Asuransi. Perusahaan asuransi memberikan perlindungan dengan risiko kecelakaan, kebakaran, atau kematian dengan proses pembayaran premi. C. Dana pensiun, mengelola dana yang dikumpulkan dari pekerja untuk membayar kembali saat mereka mati. Baiklah, materi selanjutnya itu ada perbedaan lembaga keuangan bank dan non-bank. Perbedaannya adalah yang pertama lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Perbedaannya yang pertama lembaga keuangan bank menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Kalau lembaga keuangan non-bank adalah yaitu tidak menghimpun seperti bank. Yang kedua, perbedaan lembaga keuangan bank memberikan kredit. Yang selanjutnya lembaga keuangan non-bank yaitu memberikan jasa keuangan tertentu. Yang ketiga, lembaga keuangan bank bisa melakukan transfer dan pembayaran. Sedangkan lembaga keuangan bank tidak selengkap. Baiklah, terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Fazra Nauli. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang lembaga keuangan yang sudah kita pelajari minggu-minggu yang lalu. Adapun mari kita mengenal tentang apa itu lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangan adalah badan usaha atau institusi yang bergerak di sektor keuangan dan memiliki peran utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Menghimpun dana pada masyarakat ini dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Adapun tujuan dari lembaga keuangan ini yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat, yang kedua menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, dan yang ketiga yaitu memperlancar sistem pembayaran, dan yang keempat adalah untuk menstabilkan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Lembaga keuangan dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada lembaga keuangan bank. Nah, lembaga keuangan bank ini adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan menyalurkannya kepada masyarakat. Lembaga keuangan bank ini dibedakan menjadi beberapa contoh. Yang pertama ada bank sentral. Bank sentral adalah bank yang bertugas untuk mengatur dan menjaga kestabilan sistem keuangan dan mata uang dalam suatu negara. Di Indonesia contohnya yaitu Bank Indonesia. Dan yang kedua ada bank umum. Bank umum adalah bank yang melakukan menghimpun dana pada masyarakat secara langsung, secara konvensional seperti memberikan deposito, giro, ataupun tabungan dan transfer dan lain-lain. Yang ketiga ada bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan tugas ekonomi dengan prinsip syariah Islam, di mana seperti bagi hasil dan larangan riba. Contohnya seperti Bank Syariah Indonesia. Yang kedua ada lembaga keuangan non-bank. Nah, jadi lembaga keuangan non-bank ini adalah lembaga yang tidak menghimpun dana pada masyarakat secara langsung, namun tetap melakukan kegiatan ekonomi. Contohnya seperti asuransi. Asuransi memberikan jaminan kepada masyarakat yang memberikan dana kepada perusahaan tersebut seperti untuk melindungi dari resiko. Resiko yang dimaksud di sini yaitu adalah kecelakaan, sakit, kematian, atau kebakaran. Yang kedua ada pegadaian. Pegadaian adalah perusahaan yang memberikan pinjaman, namun ada syarat yaitu barang berharga menjadi jaminan seperti sertifikat rumah, sertifikat tanah, perhiasan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada dana pensiun. Dana pensiun ini adalah perusahaan yang mengelola dana dan memberikannya kepada pihak yang memang bekerja sama dengan perusahaan tersebut di masa tuanya. Contohnya seperti guru ataupun PNS. Nah, jadi ada pun lembaga keuangan dan keuangan bank dan non-bank. Perbedaannya yaitu lembaga keuangan bank itu menghimpun dana kepada masyarakat secara langsung. Namun lembaga keuangan non-bank tidak melakukan seperti bank, dan lembaga keuangan bank ini tetap melakukan sistem keuangan, namun tidak selengkap bank. Jadi itulah dia materi mengenai lembaga keuangan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada yang salah ataupun yang kurang, saya mohon maaf. Mari kita belajar bersama untuk jadi yang lebih baik. Baiklah, Ya, boleh tunjuk kawannya. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin bertanya ataupun berdiskusi kepada salah satu teman saya di kelas, yaitu
Aira Asyara. Baiklah, Aira, pada kesempatan ini saya ingin bertanya. Menurut pendapat Aira, setelah mempelajari materi tentang lembaga keuangan ini, apa perbedaan dari lembaga keuangan bank dengan lembaga keuangan non-bank?